alif ta'nis maksurah, dan yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Pahami itu ya. Kalau tidak paham nanti tanyakan. Kelompok kedua itu membahas tentang al-wasfu, sifat. Di halaman 34 ada kata al-wasfu ma'al adl. Sifat yang dia adl. Adl itu kan tidak semestinya, dia berubah. Atau yang gampangnya wazan ini ya, sulasa, ruba'a dan sebagainya. Yang kedua al-wasfu ma'a waznil fi'li atau wazan af'alu. Tapi sifat ini nanti dimasukkan ke kelompok 3 ya, yang 3 ini. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Contohnya akbaru. Makanya ketika kita membaca takbir, Allahu akbaru, bukan akbarun. Kenapa? Karena ghair munsharif. Pertanyaannya kenapa akbaru ghair munsharif? Ingat kelompok 2. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Atau gampangnya al-wasfu ma'a wazan af'alu gitu. Akbaru, ahsanu, asgoru, afdolu. Nah itu kan wazan fi'il. Nah yang ketiga al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Jadi sifat diakhiri dengan alif nun. Contohnya di sini sakronu. Tidak boleh sakronun. Kenapa? Sakro itu mabuk ya. Itu kan wal al-wasfu. Yang kedua godban, marah. Yang ketiga syaba'an, kenyang. Nah 3 ini nanti dimasukkan ke kelompok 3 yang ini. Jadi sisanya 3 lagi, jadi lebih mudah ya. Ayah mikna. Baik, kita mulai ya, karena sudah masuk jam 1. Oh iya. Ya, angka ya. Angka, betul. Al-wasfu yang khusus di ma'al adal itu angka begini. Masna, sulasa, ruba'a, khumasa, sudasa, begitu. Iya, bilangan. Kan artinya bukan, kenapa disebut adal? Karena aslinya itu kalau 2 isna ini. Kenapa jadi masna? Tidak ada alasan. Kemudian 3 kan salah satun. Kenapa jadi sulasa? Nah yang beginilah yang masuk ke dalam ini gitu. Ada yang lain, ada cuman sedikit. Contohnya ukhor, ukhoru. Nah contohnya itu ukhoru. Ngangge nu ngangge teh tihang teh aya mah. Jadi memang kebanyakan yang ini ya. Masna sulasa tidak mungkin sulasan, rubaan tidak mungkin ya. Jadi ini hanya ini saja. Ada lagi yang lain? Silahkan. Tidak ya? Cukup? Ya, baik kita buka halaman 35 ya. Kita akan mentamatkan isim ghair munsharif. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kajian kasab mubtadi. Insyaallah kita masuk ke bahasan isim ghair munsharif. Halaman 35 kelompok ketiga. Sebelum masuk ke kelompok ketiga, lihat halaman 33. Di sini dijelaskan isim ghair munsharif jumlahnya 12. Disebut ghair munsharif karena dia tidak menerima tanwin dan kasroh. Tambah kasroh ya. Kenapa? Karena nanti tanda jarnya bukan dengan kasroh. Karena tidak mau menerima tanwin dan kasroh. Yang kedua, jumlah isim ghair munsharif ada 12. Nah, yang pertama, kelompok pertama, kemudian kelompok kedua, kelompok ketiga.
Kelompok pertama ada 3, kelompok kedua ada 3, kelompok ketiga ada 6. Jadi ayat 12. Kelompok pertama halaman 33. Yang pertama apa? Sighah muntahal jumu. Sighah artinya bentuk, muntaha akhir, jumu. Jamak. Maksudnya jamak apa? Taksir ya. Maksudnya jamak taksir. Jadi kalau kita perhatikan di sini sighah muntahal jumu berarti dia bentuk jamak taksir tapi ada wazan. Tinggal hafalkan wazan. Kalau saya lebih memudahkan mah a i u gitu ya. Karena di sini banyak tuh mafailu, fawailu, afailu dan lain-lain ya, dan lain-lain. Atau ada yang panjang di akhirnya mafailu. Ada yang begitu ya. Mafailu. Kan biasanya mafailu. Ini tidak boleh ditanwin. Jangan ditanwin, jangan di kasroh ya. Jangan di kasroh. Itu sighah muntahal jumu. Contohnya banyak di sini kan? Masajidu, mawadhi'u, rawatibu, sawahibu, amakinu, akabiru. Saya marfukan karena belum masuk apa-apa ya. Di sini kan majrurnya mansub. Kalau saya pakainya marfu saja. Jadi semuanya u ya. Itu sighah muntahal jumu. Yang kedua, alif ta'nis maksurah. Kalau alif ta'nis maksurah berarti dia alif, ada alif di akhirnya tapi maksur. Isi maksur ya, tapi belum dibahas. Isi maksudnya ada alif bingkeng. Nah, itu namanya maksurah atau maksur. Contohnya di sini lihat, ada kata sugro. Nah, ini teh ghair munsharif. Tidak boleh dibaca sugron, tidak boleh. Kubron, tidak boleh. Ukhron, tidak boleh. Tapi harus begini, sugro, kubro, ukhro. Ya. Sugro dia kan muannas, perempuan, sogir. Kubro, kabir. Ukhro, ukhor. Nah, ini alif ta'nis maksurah. Yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Kalau alif ta'nis mamdudah bedanya dia panjang seperti mad wajib muttasil di akhir, lihat. Ini ada kata, kalau ini warna-warninya, tidak semuanya warna-warni. Hamra'u, sauda'u, ini muannas dan tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena dia isim ghair munsharif, alasannya alif ta'nis mamdudah. Ya itu. Ulama'u. Nah, ulama itu tidak boleh ditanwin. Zu'ama'u. Nah, itu semuanya ya. Itu kelompok pertama, hanya mengulang. Halaman 34. Kelompok kedua al-wasfu. Ada 3. Satu al-wasfu ma'al adl. Kedua al-wasfu ma'a ziyadatil ala waznil fi'li. Ketiga al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Nah, ini 3 poin di kelompok kedua ini masukkan semuanya ke kelompok 3. Hanya al-wasfunya kita ganti dengan al-alamu. Berarti satu apa? Al-alamu ma'al adl. Kedua, yang ketiga, nah begitu. Kita satu-satu ya. Yang pertama al-alamu ma'al adl. Yang pertama, al-alamu ma'al adl. Jadi kelompok ketiga. Kelompok ketiga semuanya ada 6. Kelompok ketiga al-alamu ya. Al-alamu itu apa? Nama diri, nama orang, nama hewan, nama sudah jadi nama.
Kalau kucing itu bukan alam. Anjing bukan alam. Manusia bukan alam. Tapi yang disebut alam itu kalau sudah diberi nama. Ahmad, alam. Karena dia manusia. Kalau manusianya saja itu bukan alam. Insan, kan alam, manusia kan insan. Insan itu bukan isim alam. Nas bukan isim alam. Kalau isim alam sudah ada nama. Ahmad, Zaid, Ujang, Asep itu isim alam. Jadi isim alam sudah diberi nama. Kucing bukan isim alam, namanya isim jenis. Jenis masih jenisnya. Tapi mun ucing di nama kurang boma misal. Si boma berarti boma isim alam. Paham yang dimaksud dengan isim alam? Isim alam itu gitu. Jadi isim alam itu nama diri. Sudah jadi nama, ya. Itu namanya isim alam. Nah, lihat di sini, isim alam itu harus ada ma'aknya. Harus ada ma'aknya. Dia bersama dengan siapa? Gitu. Al-alamu, al-alamu, ma'a. Karena dua alasan. Kelompok 2, kelompok 3 itu ada dua alasan. Satu al-alamunya, nama dirinya harus bersama dengan ma'a. Di sini ma'a adal. Apa yang dimaksud dengan adal? Alam di sini gampang. Gampang ya. Ini wazannya adalah Umar, gitu saja. Ingat saja nama ini. Umar. Umaru. Kalau diwazankan, wazan apa? Fu'alu. Ini disebut adal. Kalau saya lebih cenderung begini, nama orang yang sewazan dengan Umar, gitu. Adal teh. Pokoknya nuka hiji doma, nuka 2 fathah gitu. Katil mah bebas. Jadi yang ada 3 kata, fa ain lam. Yang pertama fu, yang kedua a, fu'alu. Fu'alu, wazan fu'alu. Lihat di sini contohnya. Umaru, Zufaru, Zuhalu. Ini nama orang. Ini semuanya nama orang ya. Semuanya nama orang. Jadi kalau melihat yang begini, ciriannya Umarna tah. Al-alamu mal adal pokoknya model Umar. Model Umar. Maksud model Umar teh harokatnya. Harokatna doma, fathah dan akhir gitu. Umar. Kalau ada kata yang lain tidak masuk, ya. Amr jauh itu amr. Amar jauh. Kalau amar ain kan? Ini o. Jadi yang dimaksud dengan yang pertama al-alamu ma'al adl harus diingat pokoknya nama wazan Umar itulah. Makanya Umar tidak mungkin di tanwin. Umar tidak mungkin di kasroh mual ayya. Nama Umar itu di kasroh di tanwin mual ayya. Kenapa? Karena Umar masuk ke isim ghair munsharif. Alasannya, nah ini harus bisa menjawab. Karena al-alamu ma'al adl itu. Al-alamu ma'al adl. Adl itu kan miring, mengkol. Aslinya nanti di tasrif usul seperti dari amaro, ini isim fa'il. Amaro ya'muru amron. Amirun, harusnya amir harusnya. Namanya Amir, ada wazan di situ. Kalau ini adl, mengkol terjadi Amir. Kalau Amir, Amirun pasti. Jadi jadi Umar gitu. Jadi nu gampang nama tose nama seperti Umar. Gitu. Saad salah. Salah teh berarti tidak masuk ke sini gitu. Ini kan lihat ada Zufar, ada Zuhal dan itu tidak banyak. Cing naon deui tah? Yang seperti Umar. Zufaru, Hufaru. Ada nama Hufar. Ya mun aya sok masukannya. Kalau ada intinya wazan seperti Umar.
Oh iya, patung besar, terbesar di Makkah zaman jahiliyah namanya patung. Oh, di sini ada. Patung terbesar. Siga Umar we itu bacaan Hubal. Hubal. Hu pakai hu ya. Hubal. Hubalu. Hadhihi hubalu. Ra'aitu hubala. Marartu bi hubala. Nah, gitu ya. Umar juga sama. Marfu kan? Jaa Umaru. Mansub kan? Ra'aitu Umaro. Majrur kan? Nah, setelah bi harusnya kan tanwin, kasroh. Ini kan tidak. Kenapa? Isim goir munsharif. Kelompok berapa? Kelompok tiga. Apa alasannya? Al-alamu ma'a adl. Jadi wazan fu'al lah itu ya. Wazan fu'al, wazan siga Umar. Umar naon deui nya? Zuhal, Hubal. Kumal mah ada tasydid. Kumal teh kan apa? Di Quran kutu. Kumal, itu mah kumal. Di sini disebutkan, di sini ada Umar Mudor. Mudor siga Rasul kan berdoa di surah di hadis Bukhari, Allahumma shdud wat ataka ala Mudor. Bangsa Mudor. Pedegongnya Mudoru. Jadi gitu tulisannya. Dan lain-lain gitu ya. Dan lain-lain. Tapi dah ngan sakediknya model kiamah. Yang sering itu Umar. Masukkan an umaro kadenya an umaro. Nanti di kajian sanad hadis ini bakal muncul ilmu ini. Haddatsana itu kan semua rawi nama-nama. Apakah munsorib atau guer munsorib? Kadang kekuatan seseorang itu dilihat di situ. Kalau tidak kuat di ilmu kelompok tiga yang ini, macana teh ngawur gitu. Ngacaprak gitu nya. Kuduna tanwin, tidak. Kuduna tidak tanwin gitu ya. Berarti kan tidak tahu ilmu yang ini yang kita bahas. Karena hanya 6, ingat. Yang goer munsorib hanya 6. Di luar itu munsorib semuanya. Jadi kalau ada nama orang, munsoribkan semuanya. Tapi kalau masuk di antara yang 6, wayahna ka dia. Contohnya Umar. Kenapa Umar dia goer munsorib? Karena al-alamu ma'al adl gitu. Al-alamu ma'al adl. Nah, itu yang pertama. Ada pertanyaan? Terus sudah gitunya wazan fu'al gitulah. Kalau yang tadi wazan apa? Al-wasfu ma'a adl. Sulasa fu'ala gitu ya. Fu'ala gitu ya. Kalau ini tidak, beda sedikit. Kalau yang tadi fu'al, sulasa, ruba'a, khumasa itu juga masuk, tapi itu ma'al wasfu ya. Al-wasfu ma'al adl. Yang kedua sekarang al-wasfu ma'a waznil fi'li. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Nama orang ya, tapi dia bersama dengan wazan fi'il. Jadi al-alamu ya, semuanya al-alamu. Al-alamu ma'a apa? Waznil fi'li. Waznil fi'li. Wazan fi'il. Wazan fi'il. Fi'il naon Fi'il mudori misal. Kebanyakan fi'il mudori. Jadi kalau ada nama orang dia wazannya fi'il, maka dia jangan ditanwin karena isim ghair munsharif. Alasannya al-alamu ma'a waznil fi'li. Maksudnya wazan fi'il mudhari. Contoh di sini lihat.
Kita baca bareng-bareng. Saya dulu ya. Yang atas. Al-alamu ma'al adl. Mislu. Mislu itu contoh ya. Umaru. Zufaru. Zuhalu. Sanian. Sanian artinya kedua. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Mislu. Ahmadu. Akhnasu. Yazidu. Ya, ini masuk ghair munsharif. Ahmad. Jadi tidak mungkin dibaca Ahmadun, salah. Ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmadu. Di Quran kan? Kata Nabi Isa, ya'ti min ba'di, akan datang setelahku, ismuhu Ahmadu. Namanya Ahmad. Ahmad itu tidak boleh ditanwin. Pertanyaannya, kenapa Ahmad tidak boleh ditanwin? Al-alamu ma'a waznil. Nah, ini hafalkan istilah yang barusannya. Al-alamu ma'a, al-alamu ma'a, alamu ma'a. Yang 6 itu, ma'a. Tinggal nambah satu-satu. Yang pertama adl, yang kedua waznil fi'li, wazan fi'il. Lihat di sini Ahmadu. Kalau belajar sorob, ini namanya fi'il mudori. Hamida yahmadu. Yahmadu. Tasif kan? Yahmadani. Nanti ketemu ini ya. Ketemu ini. Diulang. Yahmadu. Yahmadani. Yahmaduna. Tahmadu. Tahmadani. Yahmadna. Tahmadu, tahmadani, tahmaduna, tahmadina, tahmadani, tahmadna. Fi'il apa itu? Mudhari. Domir apa dia? Ini yang dimaksud ala waznil, ma'a waznil fi'li. Maksud wazan fi'il teh kitu we. Namina saha yadribu misalnya. Nama orang yadribu, berarti dia ghair munsharif. Masukkan ja'a. Yadribu itu bukan memukul, bukan ngarana we gitu ya. Nama orang ini namanya yadribu, namanya. Masukkan yang marfu. Mansub. Diulang, mansub. Ra'aitu yadriba. Majrur. Lamun aya ngaran yadribu, mun aya. Sanamina yasjudu. Berarti ghair munsharif. Kenapa? Al-alamu ma'a waznil fi'li. Ma'a waznil fi'li gitu ya. Tentunya ya fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari mah kan yang mu'rab, yang berubah. Kalau fi'il madi kan mabni dia. Termasuk di sini ada kata yazidu. Yazidu. Kira-kira dari apa? Yazidu. Fi'il apa? Mudhari. Domir apa? Huwa. Asalnya fi'il madinya apa? Zada yazidu. Yazid. Yazid itu kan dari fi'il mudhari. Zada yazidu. Tidak harus ditasif karena sudah masuk ya. Yazidu. Oh, yazidu. Berarti dia isim ghair munsharif. Kenapa? Al-alamu ma'a waznil fi'li. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Nah, itu contoh ya. Contohnya seperti itu. Dan itu semua nama-nama yang sudah dibahas di sini, ini wazan fi'il mudhari. Wazan fi'il mudhari. Pokoknya nama apapun fi'il mudhari, tapi ada orang menamakan jadi nama seseorang, itu teh jadi al-alam. Dan al-alam itu mesti ghair munsharif karena al-alamu ma'a waznil fi'li. Nya pokoknya malah fi'il mudhari nya. Naon namina? Nganu sering mah ieu tah Ahmad, Yazid. Kalau Muhammadun kan biasa namanya. Disebut al-alamu mal adl
Bukan. Al-alam, pokoknya yang 6 itu coba masukkan. Muhammadun tidak masuk ke yang 6, berarti Muhammadun isim munsorib. Munsorib teh menerima tanwin. Isim biasa gitu maksudnya teh. Isim munsorib teh. Ahmad ya, masukkan Ahmad. Ahmad ya, Ahmadu. Marfu. Mansub. Majrur. Iya, marartu bi Ahmad. Tapi ingat ghair munsharif kan syaratnya dia tidak boleh ditanwin. Itu syaratnya apa? Dia mesti mufrad. Tidak boleh dimusannakan. Kalau musanna jadi Ahmadani, itu menjadi isim nu biasanya. Dia harus seperti ini. Apa adanya. Jangan ditambah jadi musanna itu 2 atau menjadi jama'. Tidak boleh. Apakah bisa Ahmadnya banyak? Ya bisa mungkin. Ahmadnya A, B, C, D. Maka kita mengucapkannya Ahmaduna. Pakai al. Al-Ahmaduna. Atau Al-Ahmadina. Berarti itu masuk isim yang biasa. Ingat. Yang biasa ya. Dan tidak boleh diidofahkan. Kan syaratnya begitu. Itu yang kedua. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Kita baca bareng-bareng, diulang lagi. Saya dulu. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Lebih nyamannya fi'lil mudhari gitu ya. Mithlu. Ahmadu. Akhnasu. Yazidu. Nah, yazidu fi'il mudhari dhamir huwa. Akhnasu Ahmadu sama. Yang ketiga, salisan. Al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Mithlu Utsmanu. Sufyanu. Nah, ini kalau ada nama, ingat alam, harus diingat. Alam, nama manusia, nama orang. Kalau ada nama diri, maka itu menjadi alam. Cuman alamnya itu kan ada alam yang seperti yang ini, yang ghair munsharif. Nah, yang nomor 3 itu kalau alam nama orang ini ma'a ziyadatil alif wan nun, bersama ada tambahan alif dan nun. Di mana? Awal, tengah, akhir. Akhir. Kade alif nun di dia bukan musanna, bukan. Musanna kan ani kan? Alif bukan. Ini adalah nama tambahan alif nun. Contoh lihat di sini. Utsmanu. Berarti tidak boleh dibaca Utsmanun. Salah. Utsman bin Affan. Utsmanu. Ja'a Utsmanu. Ra'aitu marartu bi. Nah gitu. Kemun maca hadis kade tong ngerakeun nya. Loba eta teh nu teu ngalarti teh. Baca siga nu nya padahal salah eta teh. An Umaru, an Umaru. Aya an pan nya. Aya nu salah deui an Umarin gitu. Eta salah deui total. Harusnya an Umaro. An Umaro. Kenapa Umar ghair munsharif? Pikir tanu 3 tadi tah. Al-alamu ma'al adal. Utsman, kenapa ghair munsharif? Ma'aziyadatil alif wan nun. Sebutkan selain Utsman dan Sufyan di sini. Tapi bahasa Arab. Salmanu. Terus Sulaimanu. Satu lagi. Belum. Alif nun akhirnya, Pak. Wildan. Betul ya? Wildanu. Betul. Kalau di situ wildannya diartikan nama orang. Nama orang. Wildan, Sulaiman, Sufyan, Sofyan. Pakai sod ya.
Sofwan, Sofyan, Sofwan. Kan itu di sahabat Nabi kan ada di istilah-istilah itu. Kalau Salman, Salman Al-Farisi. Kalau Sofwan, Sofwan bin Al-Mu'attal. Sofwan bin Al-Mu'attal teh anu Aisyah teh kakantun di perjalanan, datang Sofwan bin Al-Mu'attal. Nah, Sofwan namanya. Sofwan itu langsung, dia tidak langsung tunduk begitu. Itu adab ya, etika. Itu yang disebut hoak di zaman Nabi teh eta gitu. Peristiwa hoax namanya haditsul ifki. Aisyah disarangan ku Sofwan bin Mu'attal. Sofwan ya ininya. Kalau Sufyan Sufyan As-Sauri itu di tabi'in ya. Siapa lagi? Sufyan. Abu Sufyan, Abu Sofyan. Sufyan, Abu Sufyan. Dan lain-lainnya. Nabi yang diakhiri dengan alif nun. Sulaimanu. Innahu min. Ada min huruf jar kada? Innahu min Sulaimani atau min. Min itu huruf innahu min Sulaimana atau. Nah, meren. Kalau ragu berarti can kokoh tak ilmunya. Walaupun ada min, tetap tanda jarnya isim ghair munsharif adalah dengan fathah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat Semut 30. An-Naml berarti An-Naml 30. Bismillah didinya ayatnanya surat Semut 30. Innahu min Sulaimana. Kade Sulaimana tong terpengaruh oleh min. Kenapa Sulaimana jarnya dengan fathah? Karena isim ghair munsharif. Pertanyaan berikutnya harus bisa menjawab, kenapa Sulaiman masuk kelompok ghair munsharif? Kelompok berapa? Kalau nama orang, bayangkan kelompok 3. Al-alamu. Ma apa? Ma ziyadati alif wan nun. Iwan, wawan. Ghair munsharif bukan? Ghair munsharif. Apa alasannya? Al-alamu ma'a ujmah. Belum ya? Kenapa? Kalau yang ini ada orang-orang Arab. Sulaiman, Utsman, Sufyan, itu ya. Yang pasnya itu di situ. Ujma itu nanti ya. 3 dulu yang ini, paham? Ada yang mau ditanyakan? Yang 3 yang ini? Di sini ada contoh nih. Al-alamu di sini ya. Al-alamu mana tadi? Biziyadati alif wan nun. Nah, yang ini. Di Al-Baqarah 102. Wa ma kafara Sulaimanu. Tidak Sulaimanun. Shad 34. Walaqad fatanna Sulaimana. Atau surat Semut tadi 30, innahu min Sulaimana. Itu semuanya contoh dalam Quran bahwa kata Sulaiman itu ghair munsharif. Ya. Utsman, Salman, Sulaiman, Imran. Nah, Imran masuk ya. Surah Ali Imrana, Imranu, Imroni. Ali Imron, dia jadi mudhof ilaih. Dia jarkan. Imro, Ali Imro. Nah, karena tanda jarnya mesti dengan fathah. Ali keluarga, Imron mudhof ilaih yang itu ya. Nama bulan itu masuk ke alam. Nama bulan yang diakhiri dengan alif nun.
Ramadana. Tidak mungkin Ramadonan, tidak mungkin. Syahru Ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Man shoma Ramadana, tidak Ramadonan, karena Ramadan masuk al-alamu. Kenapa al-alamu ini bukan nama manusia, nama bulan. Nama bulan yang sudah dinamakan itu masuk ke alam juga, bukan hanya nama manusia. Makanya saya artikan nama diri. Pada dirinya manusia atau binatang atau yang lain-lainnya, maka ini masuk ke sana ya. Nah, ada pertanyaan 3 dulu sebelum di halaman berikutnya 3 lagi. Mangga. Keempat, buka halaman 36. Al-alamu, kita baca bareng-bareng. Al-alamu ma'at ta'nis mislu Aisyatu Fatimatu Mughiratu. Pokoknya kalau ada nama-nama ta'nis, ta'nis artinya apa? Perempuan ya, perempuan. Jadi kalau menemukan ada nama orang, di situ ada kata perempuan, maka pastikan dia isim ghair munsharif. Dia isim yang tidak boleh menerima tanwin dan kasroh. Nama-nama perempuan, baik ini asli perempuan atau namanya perempuan tapi hakikatnya dia laki-laki. Contohnya di sini siapa? Mughirah. Kan Mughirah laki-laki perempuan? Laki-laki, tapi dianggap dari segi kata dia muannas. Kenapa muannas? Karena ada tandanya. Tandanya apa? Tak marbutoh, tak taknis boleh. Jadi ini karena ada tak taknis atau tak marbutoh, maka disebut al-alamu ma'a taknis. Ingat selalu kalau ada nama orang dia adalah perempuan, pastikan dia ghair munsharif, tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Itu nama-nama perempuan harus diingat. Tong ditanwinnya. Sekarang Aisyah ya, Aisyah. Masukkan ke jumlah mufidah. Marfu. Ja'at at. Diulang. Marfu. Mansub. Majrur. Sekarang di dalam hadis. Dari Aisyah. Diulang. Dari Aisyah. Nah, an Aisyah ta. Kalau dia nama perempuan, seluruh nama perempuan itu ya masukkan ke ghair munsharif. Kenapa? Ini jawabannya apa? Al-alamu ma'at ta'nis. Al-alamu ma'at ta'nis. Maksudnya apa ta'nis di sini? Tak marbutoh. Kalau alif ta'nis maksuroh yang kelompok 1, kalau alif ta'nis mamdudah ya simpan saja di situ ya. Alif ta'nis maksuroh di kelompok 1, alif ta'nis mamdudah kelompok 1. Karena maksuroh dan mamdudah itu ciri ta'nis. Ciri ta'nisnya 3. 1 tak marbutoh, 2 maksuroh, 3 mamdudah. Karena maksuroh mamdudah sudah disimpan di kelompok 1, yang dimaksud dengan ta'nis di sini berarti apa? 1 lagi. Diakhiri dengan tak marbutoh, mau perempuan mau laki-laki. Tapi ingat al-alamu, nama orang. Sekarang Mughirah, masukkan marfu. Di akhirnya bacanya, akhirnya baca tong Mughirah entong. Kalau orang Arab memang diwakaf orang Arab mah. Da ngartian orang Arab mah, urang mah kan henteu teu ngarti matak dibaca. Diulang Mughirah ya, marfu. Nah, kalau dia laki-laki boleh jaa, boleh ja'at, boleh. Tapi kalau kita yakin dia itu adalah laki-laki cukup jaa. Mun yakin itu lalaki, oh yakin, walaupun ada
ada tak marbutoh. Walaupun ada tak marbutoh, jaa cukup. Jaa mughiratu. Tong dipican tak marbutohna tuh nya. Dari teh menang ngabubur berem, ngabubur bodas koneng karunya. Jadi mugir misalnya, tidak, mughiratu saja. Baik, diulang. Marfu. Mansub. Majrur. Marartu bi mughirata. Nah, itu contoh yang luar biasa. Karena banyak di hadis ya, di hadis-hadis banyak yang seperti ini. Nah, kalau ada alif lam tidak berlakunya. Mughirah kan tidak ada alif lam. Andaikan ada alif lam, al mughirah. Kalau ada al tidak berlaku. Berarti bukan goir munsorib. Munsorib itu. Misalkan kita ganti jadi al mughirah, masuk ja'al mughiratu, ra'aitul mughirata, marartu bil mughirati. Jadi isim biasa itu mah. Tidak ini. Kenapa? Kan tong aya alif, tong aya tidak menerima tanwin, tidak menerima kasroh, tidak menerima al tuh. Padahal tanwin, kasroh, al itu tanda apa? Isim, tanda isim. Tak ku goir munsorif mah lewat tuh gitu deh. Kan anehnya. Tanda isim kan 4 tambah 1 4. Diakhiri dulu ya. Diakhiri kasroh. Kasroh menerima tidak? Tidak. Kedua, diakhiri tanwin, menerima tidak? Ketiga, diawali al, menerima tidak? Terakhir, diawali huruf jar. Yang ini boleh masuk. Ada an kan ya? An Aisyah tak boleh, tapi tandanya berbeda. Inilah khasnya isim ghair munsorif. Maka namun abdi mah ngetes seseorang yang 9 isim ini cukup ghair munsorif. Biasanya kan ada 9 isim teh ya. Yang kita bahas baru 7. 1 mufrad, 2 musanna, 3 4 5 jamak taksir, 6 asmaul khamsah, 7 isim ghair munsorif, 8 9. Nah, biasanya kalau diujikan ya di mana-mana pasti mengujinya yang ini. Munculkan satu nama orang. Nah, kita ditanya, ini ada huruf jar. Jadi apakah tandanya kasroh atau dengan fathah? Kalau dia faham, berarti dia sudah faham. Kalau faham ghair munsorif, komodehi gitunya. Bab komodehi. Maka kuasai ghair munsorif. Nanti ketahuannya pas baca hadis lah. Tinggal gitu ya. Pas baca hadis dites. Ya mau salah lah ya mah gitu. Amuradul. Berarti can aya ilmuna di ilmu ghair munsorif yang ini. Al-alamu ma'at ta'nis ya. Al-alamu ma'at ta'nis. Jadi kembali ke yang tadi, maksud dari ta'nis ini adalah tak marbutoh, baik laki-laki atau perempuan. Kita ulang. Ganti dengan Fatimah. Marfu, mansub, majrur. Sekarang ganti dengan mudarrisatun. Marfu, mansub, majrur. Nah, mudarrisah itu isim alam bukan itu. Tong jadi mudarrisatu. Ya, ja'at mudarrisatu, ra'aitu mudarrisata, marartu bi mudarrisata. Salah itu teh. Mudarrisah itu bukan alam. Bukan alamnya. Bukan alam, itu mah bukan nama orang, bukan.
Itu mah profesi kan ya? Guru. Mudarrisah itu kan guru. Walaupun tak marbutoh, teka dia, tekaci ya. Taknisnya betul, taknisan, tapi bukan alamu. Mudarrisah itu guru. Sekarang misalkan madrasatun, ghair munsharif bukan. Yang bukan atau kenapa bukan? Karena bukan alamu. Tapi munnya yang ngaranna madrasah berarti benar itu. Jaa madrasatu, benar itu ya. Oh, berarti mengarang bapak madrasah gitu ya. Benar, tapi kan jarang gitu, jarang. Makanya lihat dulu ini teh nama orang atau benda. Kalau benda berarti isim nu biasa, tong kadiekeun. Tapi kalau dia betul nama orang, walaupun mendekati ke fiil seperti tadi Yazid, Ahmad, berarti pasti ghair munsharif. Nah, itu al-alamu ma'at ta'nis. Semua yang namanya muannas. Al-Isra ayat 1. Al-Isra ayat 1. Sok hafalah. Bacakan. Sok bacakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati baraknahu olah satu inna awwala baitin al-Isra itu inna awwala baitin wudi'a lin nasil ladzi bi Bakkata. Bakkata alam itu teh. Ada bi. Harusnya bi bakatin harusnya. Tapi kenapa bi bakkata mubarakah? Bakkah itu Makkah. Bi bakkata. Bakkata itu adalah isim alam. Kenapa dia ghair munsharif? Nah, jawab di antara yang 4, 6 semuanya baru 4. Kira-kira sebagai apa? Al-alamu ma'at ta'nis. Al-alam betul karena Makkah. Makkah, Al-Madinah itu kan sudah nama tempat. Nama tempat, maka dia alam ma'at ta'nis. Apa tanda muannasnya? Tanda perempuannya ta'nis. Tak marbuto bakkata. Saya pergi, tarjim. Zahabtu. Saya pergi ke Makkah. Dhahabtu afwan. Saya pergi dari Makkah ke Madinah. Saya pergi dhahabtu dari Makkah. Diulang, saya pergi dari Makkah. Diulang. Dhahabtu min Makkata ke Madinah. Dhahabtu min Makkata ila Madinah. Ada al tidak? Makkah kan dayanya Madinah. Madinah teh kota Madinah itu nya. Bukan Madinah kota, Madinah Bandung, Jakarta, bukan. Yang kita maksud Mekah dan Madinah yang di sana. Madinah ada kata alnya tidak? Kalau ada isim biasa, ya. Tapi kalau tidak ada, ya ghair munsharif karena Madinah di situ. Tapi karena ada al, jadi biasa. Ulang. Saya pergi dari Makkah ke Madinah. Nah, ilal Madinati. Biasa itu mah sebab ada al. Dhahabtu min Makkata ilal Madinati. Saya pergi dari Makkah ke Al-Madinah. Nah, itu contohnya, contoh yang masuk dalam ta'nis. Di surah An-Nisa ayat 156 ada wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam ma'mimu.
Ada ala wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryama. Kayak tong ngalebatkeun Qur'annya Ustaz ya ala nah jadi fathah. Justru tanda jarnya dengan fathah. Kenapa? Isim ghair munsharif itu jawabannya. Pertanyaan berikutnya, kenapa Maryam ghair munsharif? Al-alamu. Nah ini mohon dihafalkan ya. Al-alamu ma'at ta'nis. Kita ulang 4 dulu ya. 1. Iya bagus. Al-alamu ma'al adl. 2. Al-alamu ma'a waznil fi'li. 3. Nah, tambahan alif nun. 4. Al-alamu ma'at ta'nis artinya apa? Iya. Dia adalah nama yang diakhiri dengan tak marbutoh. Dia diakhiri dengan tak marbutoh. Jadi kalau kita memperhatikan nama-nama dengan tak marbutoh, nah itulah masuk ke sana. Itu yang keempat. Baik nama asli perempuan atau nama laki-laki tapi diakhiri dengan tak marbutoh, atau nama perempuan walaupun tidak ada tak marbutoh. Zainab misalkan, Zainabun, Zainabu, Zainabu, Zainab. Jadi nami Zainabun lepat. Ibu saha namina Zainabun. Nah, berarti lepat. Nah, lepat. Karena Zainab itu ghair mun. Kenapa ghair munsharif? Al-alamu ma'at ta'nis. Jawab dengan itu ya. Al-alamu ma'at ta'nis. Nanti dalam praktek nama tekudu dirunut hiji tekudu dar-dar namanya. Dar-dar misalkan Utsmanu di kehela oh. Sama tiga kata moyang tigaan. Ya, kudu mah CD kudu mah. Langsung dirubah-rubah sekaligus. Ya bukan dirunut adalah sehingga wahumahum gini. Wahumahum kayak domir antum kayak orang kasih pula. Oh antum gitu. Harusnya langsung. Nah, bagaimana cara bisa agar kita langsung otomatis seperti barusan? Terlihat ohnya al-alamu langsung nantinya ketika kita langsung. Tapi kalau awal-awal ya bisa apa? Itu yang keempat. Pokoknya kalau nama perempuan, baik asli perempuan atau nama perempuan tak marbutoh itu semakin kuat ya. Atau nama laki-laki yang ada tak marbutohnya, atau nama tempat ya, Makkah seperti itu. Itu yang keempat. Kelima kita baca al-alamu ma'al ujmah. Aslinya ma'al ujmati. Mislu Ibrahimu, Ismailu, Yusufu. Nah, ini mah kelompok para nabi dan rasul. Ibrahim. Ujmah itu apa yang dimaksudkan ujmah? Ujmah itu ajam. Karena bangsa menurut orang Arab itu dua di dunia ini. Bangsa menurut orang Arab hanya dua. Satu bangsa Arab. Bangsa Arab hanya dua. Yang kedua ajam. Kalau di sini diartikan bukan ajam tapi ujmah sama ya. Ujmah. Ini bangsa Arab. Ini di luar Arab. Non Arab. Cek orang surga sarua ada di dunia ini suku dua. Suku Sunda, suku di luar Sunda. Ya, di luar Sunda. Jadi sami Arab dan ajam pakai jim. Azam tekad yang kuat. Ulul asmi itu pakai zai. Ini pakai jim, ajam. Ajam. Ajam itu adalah nama di luar Arab. Ajamiyu wa Arabi. Ajamiyu itu ajam.
Jadi kalau ada nama orang di luar Arab namina al-alamu ma'al ujma. Al-alamu ma'al ujma. Apalnya al-alamu ma'al Ibrahim. Perhatikan, ini bukan Arab. Ibrahim itu dia lahir di mana? Dia lahir bukan di Irak, Palestina itu meninggalnya, singgahnya di situ. Aslinya lahirnya kan di Irak. Irak kan bukan bahasa Arab, bahasa Irak gitu. Ismail lahir di Palestina, tapi kan ibu bapaknya bukan Arab. Siapa bapaknya Ismail? Ibrahim. Orang mana? Siapa ibunya Ismail? Hajar. Hajar orang mana? Mesir. Nah, kan berarti beda. Berarti Ismail itu bukan Arab, tapi ajam. Maka nanti pertanyaan, Ismailu tidak menggunakan tidak atau goir munsorib. Kenapa tidak menerima tanwin? Kenapa goir munsorib? Al-alamu ma'al ujmah. Nah, itu al-alamu ma'al ujmah. Kembali ke tadi. Ujang, Asep, Iwan, Wawan. Munsorib tidak? Munsorib, goir munsorib. Goir munsorib. Asif, Asep teh asifu ya. Asifu, asifun. Asifu, Ja'a, asifu. Terus majrur. Tong bi asifin toh. Nah, goir, kenapa goir munsorib? Al-alamu ma'al ujma. Antun, masukkan marfu. Antun teh naon? Anton teh Anton. Anton apa Anton? Anton, James, Jack gitu ya. Anton, masukkan marfu. Majrur, mansub. Ro'a itu antuna, majrur terakhir. Kenapa antun itu ghair munsorib? Tuh, kadieu. Ya, tinggal we gitu. Matak Asif itu anu mindahkeun singgasana Ratu Balkis teh. Asep. Nah, Asep ieu teh. Asep itu lain jin ifrit lain ya. Asif namanya. Asif bin Burkhoya yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis hanya sekejap mata. Kalau jin ifrit itu hanya sekali duduk. Nah, itu bedanya. Dan itu Asif. Nah, Asif teh bisa mindahkeun Asif bin Burkhoya. Maka bacanya Asifu atau Asifun. Terus ifrit. Ifritu, ifritun. Ifritu. Nah, ghair munsorib. Kenapa? Iblis, iblisu, iblisun. Iblisu. Berarti ghair munsorib ya? Jawab. Al-alamu apa? Al-alamu ma'al ujma. Iblis. Fasajadu illa iblis. Tidak iblisan kan ya? Iblisa. Nah, tidak menerima tanwin. Syaiton. Nun. Syaiton nun. Munsorib ghair munsorib? Munsorib. Munsorib. Kenapa munsorib? Munsorib, iya mah. Belum jadi nama. Syaiton, iya mah. Tidak ada nama. Kalau tidak nama berarti bukan al-alam. Makanya bacanya syaitonun biasa. Syaitonun, bukan al-alamu kan ya. Karena tidak disebut nama ya. Syaiton di situ. Baik, terakhir. Oh, nanti ada tambahan. Nama Nabi. Nabi di dalam Quran ada berapa? 25. Ingat selalu, seluruh Nabi
Itu kan contoh nabi. Seluruh nabi yang 25 ini semuanya apa? Semuanya goer munsharif kecuali lihat. Yang 25 Solihun, Nuhun, Syuaibun. Ini pun semuanya. Semuanya. Muhammadun, Lutun, Hudun. Semuanya ada berapa? Ini semuanya goer munsharif. Nah, ini semuanya goer munsharif kecuali 6. Solihun, Nuhun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Ini semuanya munsharif. Jadi ngapalkannya gampang. Menghafalkannya gampang. Gampang apanya? Apal kone seluruh nabi nu 25, yang 25 ingat? Yang 25. Kan ada yang tidak ya? Adam, Idris, Nuh, Solih gitu ya. Itu semuanya goer munsharif kecuali 6 orang ini. Solihun, Nuhun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun, itu munsharif. Hafalkan ini ya. Jadi kita menemukan Nabi Adam, berarti Adam kan daya dirinya, berarti pasti goer munsharif. Pasti goer munsharif. Pakai jaa Adamu, roa itu Adama, marortu bi Adama. Itu Nabi Adam. Mun Adam nu ya goer munsharif teh. Adam nu aya di santri aya namina Adam. Tetap lain ku nabi na ya. Karena itu adalah nama saja. Semua itu goer munsharif kecuali yang 6. Supaya gampang menghafalkannya, ini yang 6 ini kumpul dalam ucapan sun syamlah. Sun syamlahu. Nah, ini hafalkan yang ini. Solihun, Nuhun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Karena yang 6 ini orang Arab. Nu genep ieu mah orang Arab. Yang 6 ini orang Arab. Yang pasti nabi kita tuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ya itu tambahannya. Seluruh nabi goer munsharif kecuali sun syamlahu. Sun syamlahu. Solih, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut dan Hud. Terakhir yang 6 kita baca bareng-bareng. Al-alamu ma'a tarkibi majzi. Al-alamu ma'a tarkibi majzi. Mithlu ba'labakku. Ba'labakanya pakai tasydid. Saya sebala-bala tasdidannya kana tasydid. Ku di awal pan, di awal ba'labakku. Diulang ba'labakku. Hadra mautu. Masukkan yang hadramaut. Masukkan hadihi. Jangan jaa. Hadihi hadramautu. Mansub. Majrur. Nah itu. Ini adalah al-alamu ma tarkib majzi namanya. Majzi. Maz dulu, mazji. Bukan majji, salah tuh, coret-coret. Di latinnya tuh. Latinnya dibalik. Bukan majzi, tapi mazji dulu. Coret itu. Zai dulu ya.
harusnya mazji. Yang belajar Tibun Nabawi ada istilah mizaj. Nah, mizaj itu kan campuran. Ada panas, dingin, kering, lembab, itu campuran. Mazji itu campuran. Jadi nama orang dia dicampur, satu hadro, dua maut. Asalnya masing-masing berbeda. Hadro hadir, maut maut. Hadir maut, bukan hadir maut, tapi berubah jadi nama tempat. Hadro maut tuh ya. Begitu kan ba'labak, dari ba'lun dan bakun. Ba'lun kan suami, bakun menangis. Tapi bukan suami yang menangis, ini berubah jadi isim alam. Nah, nu kieu teh namina tarkib mazji, tarkib mazji. Saya macana mazji. Zai dulu. Hadramaut kan daerah mana? Daerah Yaman. Ada Hadramaut, ada Himyar, ada Sabah. Nah, negeri Sabah teh di situ di Yaman ya. Di Yaman kudu naik ka luhur ka Palestina sehingga Sadaratul Balqa di Sabah. Sabah itu ada di Yaman, dekat dengan Hadramaut. Amengan itu kan itu sekali-kali ya. Amengan, teu acan ameng ka ditu ninggal peta heula atunya. Nah, ini masuk ke tarkib majzi ya. Namanya tarkib majzi. Nah, itulah seputar isim yang masuk ke ghair munsharif. Mohon maaf agak panjang ya, nambah 10 menit. Intinya ini terus dilatih saja. Nanti baca, nanti khususnya yang isim alam. Kalau saya lebih cenderung isim alam perkuat. Isim alam yang 6 yang tadi ya, al-alamu ma'alamu terus sampai betul-betul mungkin. Nah, nanti ketika baca Quran, baca hadis, ketika menemukan nama orang, nah akan bertanya kita, ini teh ghair munsharif bukan? Oh, ghair munsharif itu pasti di Quran itu, ya. Baik, itulah kajian isim ghair munsharif pada siang hari ini. Mohon maaf untuk ghair munsharif memang agak panjang. Insyaallah pertemuan Sabtu depan masuk ke isim maksur dan isim mankus, insyaallah. Kita istirahat 10 menit ya, masuk ke jarum jam panjang angka 4 ya. Kita masuk lagi, masuk ke kajian sorof. Alhamdulillahirabbil alamin. Angga sok.